Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk eh, arti hadirmu. Ini energi untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi November 2022. Oke, kita letakkan kembali. Percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Seperti biasa, sebelum kita melihat lebih jauh tentang arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia untuk kamu. Kalau dikasih kesempatan untuk speak up dari sisi terjujur dia, kira-kira apa yang terdengar bunyi di telinga kamu tentang kejujuran dia? Oke? Seperti biasa ada 3 top dan 1 bottom of the deck. Kita mulai Sagittarius Crosswatchers. The truth dari Sagittarius Crosswatchers. Sagittarius Sun, Sagittarius Moon, Sagittarius Rising, Sagittarius Venus. Clarify please. Clarify please. Energi reading arti hadir November 2022. Clarify please. Thank you. Oke, Sagittarius. Deck pertama, deck kedua, deck ketiga. Bottom of the deck. I couldn't let you get close to me. Aku nggak bisa biarkan kamu lebih dekat sama aku. Kenapa begitu? Karena kalau dekat sama dia, dia akan menyakiti kamu. Jadi dia tahu bahwa dia nggak bisa memperlakukan kamu dengan baik. Mungkin dia ngerasa dia sadar ya, dia cukup egois di hubungan ini. Mungkin terlalu bodoh, ceroboh, menyakiti orang lain tanpa kesadaran. Mungkin terlalu narsistik. Oke, terlalu mendominasi. Careless di sini. Makanya dia nggak mau biarin kamu deket sama dia lagi. Karena dia tahu dirinya sendiri. Bahwa dia cukup tidak layak untuk kamu yang sudah terlalu banyak berjuang, mengalah, menginvestasikan banyak waktu bersama dengan dia, terlalu banyak menguras perasaan, menguras pikiran kamu. Oke, so dia benar-benar sadar gitu, tahu banget. Untuk bisa tidak menyakiti kamu lagi adalah dengan menjauhi kamu dari dirinya sendiri. I know. So I couldn't let you get close to me. Oke. Jadi mungkin dia lagi menarik diri di sini, membatasi komunikasi, membatasi pertemuan. Jauh lebih baik daripada tanpa sadar dia menyakiti kamu terus-menerus di sini. Sampai memberi kamu rasa pahit. Oke. Deck pertama dia. I wish I could take back my word. Aku berharap aku bisa menarik semua ucapanku, kata-kataku. Karena mungkin dia menyakiti kamu dengan ucapan dia, menyerang kamu dengan ucapan dia, atau mengakhiri hubungan seketika tanpa merasa memiliki hubungan ini. Tanpa melihat perjuangan kamu, tanpa melihat pengorbanan kamu. Dan dia tahu itu benar-benar salah.
itu benar-benar membuat chaos. So, dia berharap bisa menarik semua ucapan dia yang menyakiti kamu, memberi kamu kepahitan, ataupun mengakhiri hubungan seketika. Karena hanya untuk memenangkan egonya aja. Oh, I see. D kedua, I left when I saw you with someone. Aku akan tinggalin kamu ketika aku melihat kamu dengan seseorang. Kenapa? Dia begitu insecure. Karena dia tahu dalam hubungan ini nggak ada investasi positif yang bisa diberikan untuk kamu. Mungkin dalam hubungan ini terlalu banyak tuntutan dari dia. Kamu harus mengalah, mengerti dia. Memahami dia. Berkompromis terus menerus. Jadi kalau ada orang lain yang bersama dengan kamu, mungkin dia sudah berpasrah begitu bahwa mungkin orang lain itu bisa membuat kamu bahagia. So kalau kamu masih ingin mempertahankan koneksi kamu sama dia, jangan sampai dia tahu kamu sudah jalan sama yang lain atau sudah membangun relationship dengan orang lain. Atau sudah buka hati dengan orang lain kalau kamu masih mau balikan sama dia. Oke? Tapi kalau enggak, ya udah silahkan. Tatap masa depan, melangkah maju, jangan menoleh ke belakang. Oke? I left when I saw you with someone. D ketiga, I'm afraid to contact you. Aku takut untuk mengontak kamu. Karena beberapa mungkin langsung mengakhiri hubungan seketika. Atau berakhir dengan argumen-argumen yang menyakitkan di sini. Itu yang membuat dia insecure, membuat fear yang kuat di sini, kerentanan di sini. Kalaupun dia mengontak kamu, dia takut nanti ada penolakan. Atau ada reaction negatif dari kamu, karena kamu udah meledak dengan kecewa kamu sama dia. Meledak dengan rasa pahit kamu sama dia. Karena dia udah ngasih kamu rasa pahit, rasa kecewa di sini. Oke? Kita translate ya dari 78 deck untuk kamu. Seperti biasa, 3 baris. Baris pertama kamu. Baris kedua dia. Baris ketiga arti hadir kamu. Dan ada bottom of the deck, ada 3 deck untuk kamu, itu tentang issue atau obstacle kamu ya. Atau apapun tentang kamu. Okay. Clarify my darling angels, energi Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus, arti hadir. Energi November 2022. Sagittarius Sun, Sagittarius Moon, Sagittarius Rising, Sagittarius Venus. Clarify please, my angel. Thank you so much, my dear angel. Oke. Baris pertama kamu. Ini bisa vice versa ya. 2 of Cups, 7 of Wheels, 3 of Swords, Broken Heart di sini. Kamu ngerasa dia nggak pernah mencintai kamu. Kalau dia mencintai kamu, dia akan memprioritaskan tujuan hubungan kalian berdua. Bukan tentang siapa yang kalah, siapa yang menang. Mungkin kamu ngalamin treatment yang buruk dari dia atau bad treatment di sini. Mungkin juga kamu ngerasa bahwa semua perjuangan kamu tidak dilihat, tidak dapat respect. Mengalahkan integritas diri di sini hanya untuk berjuang pada hubungan. Oke. 3 of Swords di sini, kamu ngerasa dia nggak pernah mencintai kamu. Karena ketika dia mencintai kamu, pasti dia akan memperlakukanmu dengan baik, akan sama-sama berjuang dalam hubungan, lebih aware dengan membuat kamu jadi lebih bahagia, atau hanya membuat air mata selama bersama.
So kamu patah hati di sini. Benar-benar kamu tahu bahwa dia tidak mencintai kamu. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Energi dari Seven of Pentacles. Banyak hal yang sudah ditabur di sini. You know, jangan pernah menyesal ketika sudah menabur hal baik. Kamu udah menabur begitu banyak tindakan, perasaan, waktu, semua hal sudah kamu berikan untuk dia. Bahkan kamu bersedia menunggu dia cukup lama di sini. Sambil menabur hal-hal baik, tindakan baik dalam hubungan kamu sama dia, koneksi ini, ya. So Two of Cups di sini, soulmate connection. Kamu ngerasa ini pertemuan antara dua orang yang saling mencintai tanpa paksaan untuk bersama. Ya, kamu ngerasa dia tuh true love kamu. Kamu ngerasa dia tuh soulmate kamu. Oke. Ya memang di awal kalian saling mencintai. Gak ada yang maksain kalian berdua untuk bersama. Ini keputusan dua orang dewasa yang saling mencintai untuk bersama. Oke. Deck kedua, energi dia. Four of Wands, Two of Pentacles, Two of Swords. Situasi begitu chaos menurut dia. Saya ngelihat kayak ini pertemuan yang sudah ingin dilakukan, pernikahan yang benar-benar kalian sudah rancang untuk bersama. Membangun hubungan dengan status dan legalitas. Kalian membangun fondasi hubungan ini dengan equal, sama-sama punya keinginan untuk bersama. Percaya bahwa kalian berdua ditakdirkan untuk bertemu dan bersama di sini. Bekerja keras bersama-sama. Mungkin dia punya lebih dari satu pilihan di sini. Atau mungkin dia punya isu masa lalu yang masih mempengaruhi dia. Dia belum bisa melepaskan masa lalunya di sini yang sudah berlalu dan menegakkan komitmen dia dengan kamu. Ini yang membuat dia juggling di sini. Mungkin dia tidak cukup percaya diri untuk punya komitmen dengan kamu karena dia pernah gagal. Bad memories di sini. Belum berdamai dengan keadaan, sulit berdamai bahkan. Besarnya ego membuat kita terbatas untuk berdamai dengan keadaan atau berdamai dengan diri sendiri. So dia seperti membuat kamu bertanggung jawab atas semua hal buruk atau kegagalan yang terjadi di masa lalu dalam hidup dia. Ini orang-orang yang gagal untuk berdamai dengan diri sendiri. So, saya ngerasa kayak dia tidak yakin bisa bersama dengan kamu, dia tidak yakin bisa bahagia dengan kamu karena ada memori yang pernah terjadi sebelumnya dan itu gagal begitu. Itu karena dia nggak berdamai dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang nggak berdamai dengan diri sendiri cenderung menggenggam bad memories dari masa lalu, gagal untuk berdamai dengan diri sendiri, menerima diri sendiri. Jangankan menerima kamu, menerima dirinya aja sendiri gagal di sini. So ini yang ngeblok situasi dia dengan kamu. Dia memilih untuk tidak bicara, situasi begitu chaos. Dia tenggelam dengan perasaannya dia di sini. Pesimis akan hari esok. Tidak merasa yakin bahwa hari esok bisa membawa kebahagiaan. Terperangkap dengan bad memories di masa lalu. Seperti ngeblok dia untuk bahagia di sini. Oke, jadi kayak ya ini orang yang terperangkap ya. Ngerasa kayak
situasi akan berulang lagi. Ya pasti berulang. Orang-orang yang sulit berdamai dengan diri, berdamai dengan keadaan, itu akan terperangkap dengan karma yang sama. Kenapa? Masih menggenggam, belum memaafkan, belum bisa berdamai. Maka lagi dan lagi pasti gagal. Dan ini ketakutan dia. Pola yang terjadi berulang-ulang membuat dia ketakutan untuk merasakan situasi yang sama. Keblok begitu dengan energi negatifnya sendiri tentang pesimisme di masa depan akan bahagia. Pasti sama aja, pasti gagal lagi. Ya, kenapa masih genggam memori masa lalu? Gagal move on pada dasarnya adalah bukan gagal dengan orangnya, tapi gagal untuk keluar dari memori masa lalu. Stay di sana, meskipun waktu terus berjalan, hidup menua, umur bertambah, dia masih stay di sana, di memori yang pernah dia rasakan, terjebak di sana, di masa lalu. Banyak orang yang sulit berdamai dengan dirinya sendiri. Oke. So ini yang terjadi isu dalam diri dia. Makanya di sini dia tahu bahwa dia akan buat begitu banyak drama dengan memori masa lalunya dia. Maybe devil people atau orang-orang yang punya energi negatif, dan dia ngerasa ini akan menyakiti kamu terus menerus jika kalian bersama di sini. I couldn't let you get close to me. Dan di sini ada I'm afraid to contact you. Keblok di sini, padahal kamu mungkin gak blokir dia. Pertengkaran terakhir membuat dia merasa benar-benar melakukan tindakan yang salah. Dia sadar dia melakukan tindakan yang salah. Pertengkaran terakhir berbekas banget di pikiran dia. Dia ngeblok dirinya sendiri di sini. Tentang optimisme dia kalau kalian komunikasi lagi. Kenapa? Pasti salah apa yang diomongin sama kamu. Pasti kamu akan bilang, itu salah. Salah besar. Kamu yang begini, kamu yang begitu. Kamu gak mampu untuk ngelihat diri kamu, merubah diri kamu sendiri. Kamu gak pernah sadar. Kenapa? Karena kamu gak pernah mau lihat diri kamu. Apa yang sudah kamu tabur di hubungan ini. Investasi apa gitu. Jadi perdebatan ini yang membuat dia takut untuk koneksi lagi sama kamu. Takut salah ngomong. Kenapa? Untuk berdamai sama dirinya sendiri aja gak mampu. Apalagi mengenal sisi dirinya dia yang harus dia benahi. Nah itu efek dari tidak bisa berdamai dengan diri itu efeknya kemana-mana. Koneksi yang rusak, diri yang cenderung bertambah egois, karena berdamai dengan diri aja gak bisa, apalagi mengenal diri sendiri. Nah ini yang dia, pergulatan dia ya, gak mudah. Di sini ada I left and I saw you with someone. Jadi situasi yang sangat hopeless di sini. Mungkin dia lihat kamu udah pergi sama yang lain, sudah tergantikan sama yang lain. Apalah daya, gak bisa lagi berjuang. Gak ada kekuatan untuk bangkit dan berjuang untuk mendapatkan kamu kembali. Gak ada daya di sana. Gak ada kekuatan dia. Oke, dan di sini ada I wish I could take back my word. Aku berharap aku bisa menarik semua ucapanku. Mungkin dia bilang kita putus, atau dia nggak butuh kamu, atau dia mencaci maki kamu dengan ucapan negatif, umpatan negatif. Ini satu penyesalan hebat dalam diri dia. Seandainya bisa ditarik kembali ucapan dia, dia akan melakukannya. Karena untuk ngakui kesalahan dia, berjuang untuk kembali ke kamu, itu kayak nggak ada power lagi dia di sana, powerless. Oke, so, dia mencintai kamu. Seandainya waktu bisa diputar kembali,
dia akan jauh lebih baik, berusaha untuk jauh lagi lebih baik memperlakukan kamu. Karena tanpa disadari dia mencintai kamu. Tidak ada paksaan apapun untuk dia harus bersama dengan kamu. Dia jatuh cinta dengan kamu dan bersama dengan kamu, itu adalah pilihan dia tanpa paksaan siapapun. Itu yang dia sadari. So, saya ngelihat ada seseorang yang hopeless, frustasi di sini dengan dirinya sendiri. Oke? Arti hadir kamu. King, the Emperor energy. Ace of Pentacles, and then, okay, see? Happy, family. Aries, Capricorn, Taurus, Virgos di sini, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Sagittarius. Ya, di sini. Dia merasa begitu bahagia dengan kamu. Kamu buat dia merasa bahagia, merasa dicintai. As a family di sini. Yes. Tapi dia ngelihat kamu tuh happy tanpa dia. Kamu nggak butuh dia. Itu yang dia lihat. Kamu sangat tegar dengan diri kamu sendiri. Tanpa dia. Tidak ada keraguan dalam diri kamu untuk berdiri tegak di atas kaki kamu sendiri. Untuk bangkit. Saya ngelihat sebenarnya itu adalah kekuatan dari broken heart kamu. Kamu jauh lebih kuat untuk bertahan. Tidak mau lagi terluka hati kamu. Jadi kamu tegar berdiri di sana. Ya, tegar beriman. Itulah Bogor. Oke? Dan di sini ada Ace of Pentacles, komitmen di sini yang kamu tunggu lama dan kamu investasikan begitu banyak. Begitu banyak perasaan, begitu banyak pikiran, tenaga, effort di sini. Waktu menunggu cukup lama di sini dengan harapan penantian kamu berbuah manis. Tapi apa yang dia berikan sama kamu? Zong. Zero. Tidak ada yang berhasil dengan semua yang kamu tabur. Ingat, hal baik, apapun kebaikan yang sudah kamu tabur, tidak ada yang pergi, hilang begitu aja. Mungkin kamu tidak menuai dengan dia, bisa dengan orang lain. Karena semua yang ditabur akan diterima. Oke, so ini dia ngerasa bahwa perjuangan dia untuk kembali ke kamu itu akan sia-sia, tidak akan berbuah manis. Kenapa? Karena dia banyak menabur hal buruk dalam koneksi dia sama kamu. Makanya dia yakin kamu akan mementalkan dia sejauh mungkin dari kehidupan kamu. So, makanya dia jadi nggak mau berjuang karena dia udah pesimis di awal. Dia sadar kamu akan menolak dia sejauh mungkin. Ya. Jadi kayak dia ngerasa kayak, aduh, gue ini memang benar-benar loser banget ya. Asshole banget gitu. Dia ngerasa kayak, ya itu tadi, dia kayak dia melihat kamu yang begitu berkomitmen dengan kebahagiaan kalian. Itu baru dia sadari setelah kalian gak bersama. Dia baru sadari semuanya. Terbuka matanya di sana. Dan energi dari The Emperor. My way or highway. I am the leader. Follow me. Jadi egonya dia itu setinggi gunung Salak. Gak ada batasan, semua harus worship gitu loh. Dia, kamu tuh harus worship sama dia, menyembah dia gitu. Keputusan dia absolut. Gak boleh ada yang membantah. Kalau membantah, keributan, huru-hara terjadi. Pertikaian, argumentasi. Ini hubungan yang gak adil, yang dia berikan sama kamu. Terlalu mengendalikan situasi. Keputusan apapun yang terjadi di koneksi kamu sama dia adalah hasil dari dia. Tidak mendengarkan siapapun.
Oke, so itu yang dia tahu tentang diri dia. Makanya dia sulit sekali untuk kayak takut gitu untuk mengontak kamu. Kenapa? Ini apa yang dia tabur dalam koneksi dia dengan kamu. Dia ngerasa kayak dia nggak cukup percaya diri untuk bilang sama kamu, ayo kita kembali lagi bersama. Yang terjadi adalah penyesalan dari satu penyesalan ke penyesalan yang lain. Oke. Kalau kamu tanya apakah kamu berarti untuk dia, jawabannya iya. Dia melihat bagaimana perjuangan kamu untuk mengendalikan semua situasi, mengalah, berkorban, berjuang di sini, untuk kalian bisa bersama dan bahagia dalam sebuah komitmen. Kamu menjadikan dia satu-satunya di sini. Oke, hujan deras banget nih ya. Mudah-mudahan bisa kedengaran. Bottom of the deck. Di sini ada the Empress Energy. So the Empress Energy tentang hubungan yang bertumbuh, atau mungkin kamu bisa dealing dengan Librans. Oke. Di sini saya ngelihat kayak kamu percaya bahwa hubungan ini bisa bertumbuh. Kamu begitu optimis untuk melakukan apapun agar hubungan ini bisa bertumbuh. Oke. Dan di sini ada Four of Swords. Kamu ngerasa bahwa udah selesai dengan perjuangan, udah selesai dengan keinginan kamu untuk bersama. Kamu memilih untuk mengabaikan semua perasaan kamu karena udah terlanjur sakit hati di sini. Dan saya ngelihat kayak rasa sakit ini akan memberi kamu kekuatan yang baru untuk lebih mandiri tanpa dia. Karena memang kamu udah begitu, kamu udah mandiri tanpa dia. Kamu sudah melakukan semua hal tanpa dia selama ini dalam hubungan sendiri. Jadi kalau tanpa dia, itu sesuatu kemungkinan yang mudah untuk berdiri sendiri tanpa dia dan terus bertumbuh di sini. Ya, beberapa di sini tentang kemakmuran. Kamu fokus pada hal-hal yang membawa kamu pada kesuksesan, pada pertumbuhan. Power di sini, the strength energy. Kamu kuat sekali untuk menaklukkan apapun yang menjadi mimpi dan harapan kamu. Kamu penakluk ya di sini. Kamu sangat percaya diri dengan kemungkinan, rencana dan perjuangan kamu. So kalau dia keluar dari koneksi ini, kamu tetap bertumbuh, tidak ada yang mempengaruhi. Tapi memang sakit hati, ya sakit hati. Oke? Atau mungkin hanya dealing dengan Leo, Librans, Taurus di sini. Oke. Mungkin juga di sini gini, obstacle kamu adalah kamu tuh to the point, straight to the point. Jadi kalau bicara itu sangat to the point. Walaupun itu benar, kadang-kadang orang-orang yang punya big ego di sini cukup sulit menerima. Oke? Cukup sulit untuk menerima. Saya ngelihat di sini, ini cara kamu untuk berjuang agar hubungan kalian bertumbuh. Beberapa di sini kamu sudah berjuang untuk menolak dia meninggalkan kamu. Kamu tetap ingin bersama dengan dia, even dengan cara negatif sekalipun, the strength energy. Terlalu memaksakan untuk menaklukkan situasi karena punya overpower ya, punya kekuatan yang besar untuk menaklukkan hubungan ini. Tapi dia sudah menyerah, so Four of, mudah-mudahan bisa kedengaran ya. Four of Swords di sini. Kamu berusaha untuk mengabaikan passion dalam diri kamu untuk menaklukkan kembali hubungan ini.
ya. Oke, itu aja, takut nggak kedengeran. Kita akan lihat saran, clarify medaling angel, saran untuk Sagittarius di reading arti hadir. Energi untuk November 2022, Sagittarius Sun Moon, Rising and Venus, clarify please. Clarify please, clarify please. Thank you medaling angels, thank you. Thank you. Thank you. Vegetarian atau vegan, fresh organic fruits and vegetables give you a boost of high life force energy which elevate your spiritual frequency. Ini dia. Mungkin dia cukup meledak-ledak, terlalu buas ya. Mungkin ada alkohol yang mempengaruhi dia. Mungkin ada makanan-makanan yang membuat panas ya, buas di sini. Contoh makanan daging merah. Contoh tentang alkohol ya. Atau apapun yang memicu dia menjadi lebih buas di sini. Kita itu apa yang kita makan. Jadi memang harus batasi makanan ya. Jadi boleh dimakan semuanya, nggak melarang. Tapi kalau kita makan hal-hal yang membuat kita jadi buas, lebih baik kurangi atau lebih buat kita di luar kendali. Oke. So ini mungkin cara terbaik adalah makan sayur, makan buah yang membersihkan kita dari makanan-makanan yang buat kita jadi kotor atau najis gitu. Oke, jadi ini mungkin yang dia butuhkan agar nggak terlalu meledak, terlalu eksplosif ya di sini. Atau mungkin beberapa karena alkohol ya, jadi panas begitu, akhirnya meledak-ledak, gampang terpancing emosinya, otak rusak, jadi gak bisa mikir. Oke. Bottom of the deck, emotional sensitivity. Honor and respect your deep sensitivity as it is a gift to us all. So di sini tentang kepekaan kamu. Kamu udah tahu semua ini akan terjadi. Kamu tahu dia tidak akan memenangkan hubungan kalian berdua. Kamu tahu dia tidak akan mempertahankan kamu. Kamu tahu dia akan terkalahkan oleh egonya sendiri, itu kamu tahu. So hargai semua kepekaan yang kamu rasain. Sadari bahwa kamu tuh peka. Ya, kadang kita cerdas, tapi kadang kita mengabaikan intuisi kita yang sebenarnya sedang membantu kita, memagari kita, melindungi kita. Ini supaya kamu nggak terlalu down dengan broken heart kamu. Ya, jadi sebenarnya kamu udah tahu, intuisi kamu udah ngasih peringatan, tapi karena kamu cinta sama dia, terus kamu berikan effort, action, kamu jadi motor penggerak egonya dia di sini. Dia kenyang, ego dia kenyang dengan semua treatment yang kamu berikan. Intuisi kamu udah ngasih sinyal, kamu abaikan karena cinta. Oke, jadi hargai intuisi kamu, kepekaan kamu yang jadi anugerah untuk kamu, jadi pagar kamu untuk melindungi kamu. Kalau intuisi kamu udah bilang stop, jangan terus terabas pagar. Jangan terabas itu peringatan. Kita semua dikasih kepekaan, beda-beda ketajaman kepekaan itu. Apa gunanya? Gunanya untuk memagari kita, membantu kita untuk tidak menerabas hal-hal yang akan merusak diri kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri atas tindakan kita sendiri. So percayalah dengan intuisi kamu sebagai anugerah untuk melindungi kamu. Ini bisa vice versa ya. Ada saran dari Light Walker untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi November 2022. Clarify please, clarify please. Jumping card.
Trust in the plan, percaya pada rencana Sang Pencipta. Rencana Sang Pencipta adil untuk semua. Ya. Jadi percayalah pada pemilik rencana terindah, terbaik, tak terkalahkan, yaitu Sang Pencipta. Oke, itu tadi. Karena intuisi kita bergerak terkoneksi dengan Sang Pencipta. Jadi tetap percaya, tetap optimis meskipun kali ini kamu gagal. Karena saya nggak bisa bilang ini gagal. Nggak bisa. Kamu sudah berhasil merubah dia untuk sadar bahwa dia punya banyak isu dalam diri dia yang harus dia benahi agar dia tidak terperangkap selamanya dengan kegagalan-kegagalan yang hanya hasil dari memori masa lalu yang dia ulang lagi dan lagi seperti hamster. Jadi ini bukan gagal, kamu berhasil membuat dia tahu bahwa dia masih hidup di masa lalu, bahwa dia terperangkap di sana, bahwa dia tidak mampu berdamai dengan diri sendiri. Oke? Bahwa dia sudah memperlakukan kamu dengan gak baik begitu. Itu jadi sadar, jadi tahu. Jadi ini bukan gagal, I guess no, tidak gagal. Kamu sudah jadi terang untuk dia. Oke? Bottom of the deck, Star Child. Beberapa ini Star Child ya, dia jiwanya itu ya beberapa yang percaya tentang reinkarnasi. Star Child itu orang-orang yang sudah beberapa kali reinkarnasi, tapi dia reinkarnasi itu bukan stuck di situasi yang sama. Dia sudah naik level tingkat kesadarannya, pendewasaannya. Bahkan bisa meditasi sampai ke angkasa raya, terkoneksi dengan hal-hal positif begitu. Sulit saya jelaskan ya. Star Child ini orang-orang yang memang pendewasaannya jauh di atas rata-rata kesadarannya. Itulah kamu. Ya. Jadi kamu datang turun ke bumi ini banyak visi Sang Pencipta yang ditaruh di atas pundak kamu. Kamu punya kepekaan yang tajam. Gunakan itu sebagai anugerah dan menyebarkan banyak cahaya pada semua orang. Oke, you are unique. Oke. Itu aja, ini Star Child beda dengan Indigo Child, jauh lebih tinggi frekuensinya karena sudah punya kesadaran, kebijaksanaan, dan ya dia punya level sendiri untuk terkoneksi dengan Sang Pencipta. Itu aja, ini bisa vice versa. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.